Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan forecast kabar berharap Majelis Jemaat Plangka 1 pada hari ini Jumat 8 Maret 2024 bersama saya Penetua Tony Kuda dari lingkungan 2 Majelis Jemaat Plangka 1 Gereja Hosana. Semoga Bapak Ibu dan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami puji sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dasar renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 12 ayat 5 sampai 13 dengan perikop akhir zaman yang berbunyi demikian. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta Franklin Demetrius dengan judul Masa Penantian. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, penglihatan Daniel menunjukkan suatu keyakinan yang luar biasa tentang campur tangan ilahi yang akan segera terjadi
dalam sejarah, di mana Allah akan menyelamatkan orang-orang Yahudi yang benar dan menderita dari penganiayaan raja kafir, dan juga membenarkan umat pilihannya dan dirinya sendiri. Penglihatan ini adalah sebuah tindakan eskatologis Allah yang menggambarkan pembalasan murkanya atas bangsa-bangsa, pemulihan Israel kepada kemuliaan dan ciptaannya yang baru di dunia. Pada akhirnya orang-orang bijak akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya, sedangkan orang-orang munafik tidak dapat memahaminya. Keadaan masa depan bukanlah suatu keadaan yang menyenangkan, seperti ada dikatakan, akan ada waktunya kesesakan terjadi, banyak pilihan. Yang jelas, yang Tuhan Allah minta dari Daniel dan dari semua kita adalah bukan menghitung-hitung, mengira-ngira, berspekulasi, tetapi menerima kenyataan bahwa hal itu tersembunyi dan dimeteraikan. Dan tugas yang harus kita lakukan adalah teruskan kegiatan keseharian dalam iman, harap, kasih, yaitu pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Sampai di bagian akhir ini, kita sebenarnya kembali ke awal kitab Daniel. Di awal, Daniel dan kawan-kawan bertekad menjaga komitmen dan kekudusannya, dan karenanya mereka berhasil menjadi orang bijak yang diakui bahkan oleh kalangan yang tidak mempercayai Allah. Di akhir kitab ini, kita bertemu dengan ajakan untuk menjadi para bijak yang melalui lautan dunia yang gonjang-ganjing dan kacau balau, penuh kejahatan, tekanan, godaan, dan ancaman, diminta untuk terus-menerus memfokuskan kehidupan ke destiny kekal agar menjadi orang bijak di istana Tuhan Allah kekal kelak. Pelajaran masa kini yang pertama, Allah tidak saja berdaulat, tetapi juga penuh rahmat dan kasih serta maha bijak. Ia harus menjadi pondasi kokoh dalam setiap pertimbangan kita, baik dalam masa suka atau susah, mudah atau berat, untuk percaya, menimbang, bersikap, berharap, dan berperilaku yang mengikuti firman-firman-Nya. Yang kedua, saudara, mari kita berupaya untuk menjadi orang bijak. Dalam perspektif Amsal, bijak adalah hasil dari takut akan Allah. Dalam perspektif Daniel, bijak adalah hasil dari mengakui kedaulatan Tuhan Allah, berkomitmen untuk setia dan menjaga kekudusan, berfokus pada kekekalan. Yang ketiga, saudara, dalam kalangan Kristen dari masa ke masa ada banyak bermunculan orang yang ingin berpengetahuan, menafsirkan hal-hal yang jelas-jelas untuk disimpan dan dimeteraikan sampai ia nanti membukakannya. Kiranya sesudah mempelajari Daniel, sejauh ini kita mengubah sikap, tidak lagi berspekulasi dan meramal, menghormati apa yang merupakan teritorial pengaturan Tuhan Allah. Itulah pilihan bijak kita dari waktu ke waktu. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pakailah hidup kami
sebagai alat-Mu, agar selalu taat akan kehendak-Mu, sesuai dengan perintah yang sudah Engkau berikan dan ajarkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi semua orang yang diselamatkan dan diberkati Tuhan Yesus. Amin.